kesempatan hari ini saya akan coba menjelaskan bagaimana atau tips cara untuk pembenihan ikan lele sistem booster. Atau mungkin para teman-teman juga bisa untuk masukan dan edukasi bagaimana cara memilih bibit yang baik, karena banyak sekali di luaran sana varian atau jenis macam-macam ikan lele, dan khususnya buat para pemula itu sangat terbentur sekali biasanya untuk masalah pemilihan ya, atau seleksi pembelian jenis bibit lele untuk para pemula, karena jenisnya ada Sangkuriang, Dumbo, Masamo, Piton, bahkan yang terbaru yang resmi dari DJPB atau Dirjen Pembenihan itu adalah Mutiara yang SK atau SNI terbaru. Nah, sebenarnya buat kita semua jenis itu baik ya untuk ikan lele, tapi yang perlu diketahui buat para pemula khususnya untuk memilih benih ini adalah bagaimana kita tahu asal usul bibit ini dari mana. Karena beda, saya biasanya untuk mengedukasi atau kepada para pemula ini, untuk pemilihan benih di awal itu kita harus tahu benih itu kita beli dari pengepul atau kita beli dari pembibit langsung, breeder langsung, karena itu akan beda hasilnya. Syukur-syukur nanti bisa kita melakukan pemijahan sendiri, itu bahkan akan lebih baik lagi karena kita lebih selektif untuk memilih bibit ini, sehingga pada saat dilakukan pembesaran nantinya akan mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Kita sekarang masuk ke kolam pembesaran. Nah, ini adalah kolam di mana kolam ini sudah berusia lebih kurang 4 bulanan ini sebenarnya. Sudah lebih dari usia panen, tapi karena kita di PDMKP Booster sendiri, PDMKP Fish Booster Center ini memiliki divisi pengolahan atau pengenalan edukasi pengolahan, jadi masalah ukuran size kita tidak ada menjadi masalah. Tapi buat para pembudidaya umum biasanya kan 3 bulan panen. Nah, ini usia 3 bulan dari pembenihan. Ukuran bibit yang tadi pembenihan lebih kurang 3-4 minggu tadi kita rawat di kolam pembesaran ini. Ini kolam pembesaran, kalau di sebelah sana ada kolam penggelondongan sebenarnya. Dari usia penggelondongan itu biasanya dari usia burayak 5 cm sampai ke cek 100, sekilo isi 100, nantinya baru kita masukkan ke kolam pembesaran ini sampai ke usia panen atau siap jual yang nantinya kita kirim pada pelanggan-pelanggan kita atau kita masukkan ke ruang pengolahan yang kita miliki. Dalam konsep pembesaran yang kita jalankan, beberapa konsep dasar itu adalah bagaimana kita menjaga tetap yang namanya itu grading. Ini yang paling penting selama siklus pemeliharaan. Nah, grading ini kita lakukan selama 3 minggu sekali. Tujuannya seperti apa? Tujuannya kenapa harus 3 minggu? Ya, tujuannya agar kita tetap menjaga keseragaman ikan. Kemudian kita dapat mengevaluasi data setiap 3 minggu sekali, sehingga kita tidak kebobolan dalam pemberian jumlah pakan. Karena banyak orang ngeluh kenapa FCR pakannya rugi kalau menggunakan pakan pabrik, kita rugi kalau mendapatkan pakan pelet. Makanya ada kesalahpahaman para pelaku usaha dalam perhitungan pemberian pelet umumnya. Dari mana? Dari perhitungan pakan. Nah, untuk pemberian pakan sendiri kita melakukan pemberian pakan itu 3 kali sehari, pagi, sore, dan malam. Tepatnya pagi jam 8 pagi, sore jam 16.00, dan malam pemberiannya dilakukan pada jam 22.00. Nah, kita juga memberikan multivitamin. Dengan tujuan apa? Nah, ini kan kadang kita melihat untuk ikan lele sendiri itu AKG atau angka kebutuhan gizi ikan lele adalah 18%. Sedangkan pakan pelet yang kita berikan itu mengandung protein 30% lebih. Bayangkan, masih ada sisa lebih kurang 12% protein yang tersisa pada pakan sebenarnya. Nah, inilah yang biasanya kita bantu dengan suplemen atau multivitamin agar penyederhanaan protein yang dipakan ini bisa terserap lebih sempurna pada ikan, sehingga nanti kita bisa mendapatkan SCR lebih bagus lagi. Selain itu juga, selain pemberian pakan, pemberian vitamin pada pakan, tentunya untuk mempengaruhi hasil panen yang bagus, keuntungan tadi, dengan penghitungan pakan yang tepat sesuai dengan dosis yang kita sarankan tadi.
Nah, ini adalah kolam pipa pembuangan kita yang ukurannya 3 dim, 3 inci untuk ukuran kolam diameter 3, ketinggian kolam 1,5. Nah, untuk perawatan kita tidak harus langsung buang air itu banyak sampai separuh atau semua, enggak, tapi kita rutin untuk perawatan paling tidak membuang kotoran dasar sebelum melakukan pemberian pakan tadi. Pagi sebelum memberi pakan pagi, sebelum memberi pakan sore hari, sebelum melakukan pemberian pakan malam hari. Paling tidak 3 hari rutin kita 3 kali sehari untuk membuang kotoran dasar. Nah, ini adalah contoh pembuangan kotoran dasar, bisa dilihat, dan itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Dari air yang bening seperti ini, nah kita lihat sampai sebentar, nah kotorannya keluar semua. Setelah keluar air bersih langsung kita tutup lagi. Nah, paling tidak ini kita lakukan sebelum pemberian pakan.